Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Mudah-mudahan kalian semuanya sehat walafiat, diberikan umur yang panjang, dan pastinya puasa hari ini mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya meraih kemenangan di Idul Fitri nantinya. Walaupun situasi sekarang ini kita terhalang oleh yang namanya virus corona, jangan patah semangat. Kita harus terus lawan virus itu dengan cara kita hidup bersih, yaitu cuci tangan. Kalau keluar kita menggunakan masker, ya. Dan juga kita harus jaga kesehatan kita dengan makanan-makanan yang bergizi, gitu ya. Oke, pada kesempatan siang hari ini saya akan menjelaskan materi yang akan saya sampaikan, yaitu tentang pelajaran sejarah peminatan, ya. Dimana walaupun situasinya seperti ini, kita harus tetap belajar. Kenapa seperti itu? Karena belajar itu tidak mengenal situasi. Walaupun dalam keadaan seperti ini, saya yakin kalian tetap semangat belajar, terus belajar, dan harus menjadi anak-anak yang sukses. Jangan patah semangat. Oke, pembelajaran hari ini sejarah peminatan, materinya tentang zaman logam. Ayo, siapa yang tahu tentang zaman logam? Ya, zaman logam itu zaman dimana sudah berkembang dari zaman yang minggu atau sebelum corona, atau kita belajar materinya tentang zaman megalitikum. Kalau zaman megalitikum adalah kan zaman meramu dan bercocok tanam, gitu. Nah, hari ini adalah zaman logam atau disebut dengan zaman perunggu. Nah, penduduk di Nusantara itu sudah mampu apa? Sudah mampu mengelola, bahkan meleburkan yang namanya logam. Nah, di zaman logam ini atau di zaman perunggu ini, penduduk-penduduknya itu memperoleh kepandaian, memperoleh kepintaran, kecerdasan, ya. Kepandaian itu didapatkan atau diperoleh, ya, atas dasar apa? Atas dasar pengaruhnya kebudayaan Dongson. Kalau kita mah menyebutnya adalah kebudayaan Vietnam. Nah, proses itu yang dijalankan. Nah, zaman logam itu mereka sudah pandai atas apa? Dasarnya adalah kebudayaan Dongson. Nah, kebudayaan perunggu, gitu ya, menyebar ke Nusantara pada tahun berapa? Ayo, siapa yang tahu? Kebudayaan Dongson atau kebudayaan di zaman perunggu, gitu ya, zaman perunggu menyebar di Nusantara pada tahun berapa? Ayo, sekitar tahun berapa deh? Saya pengen tahu, siapa yang tahu? Nah, saya jelaskan bahwa kebudayaan perunggu menyebar di Nusantara sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Wah, udah lama tuh. 500 sebelum Masehi. Wah, lama banget deh. Nah, kebudayaan atau zaman perunggu yaitu sekitar tahun 500 sebelum Masehi itu sudah masuk. Apa buktinya? Ya, banyaknya manusia pada saat itu menggunakan alat-alat yang terbuat dari logam. Alat-alat yang terbuat dari logam itu banyak banget. Banyak, hampir seluruh manusia pada saat itu menggunakan alat-alat dari logam untuk kebutuhannya. Ya. Nah, hasil kebudayaan zaman perunggu itu apa saja? Yo, ada yang tahu nggak?
hasil kebudayaan zaman perunggu. Oke, hasil kebudayaan zaman perunggu yang pertama adalah kapak corong. Ada yang tahu kapak corong itu apa? Oke, kapak corong adalah kapak yang bagian atasnya. Kapak corong, kapak yang bagian atasnya berbentuk corong. Ya. Yang berguna untuk memasukkan kayu atau memasukkan tangkal kayu, itu corong, kapak corong. Nah, dijelasin lagi, kapak corong adalah kapak yang bagian atasnya berbentuk corong. Ya, berbentuk corong, berguna untuk memasukkan tangkal kayu. Nah, kapak corong tersebut itu di Indonesia banyak ditemukan. Salah satunya kapak corong banyak ditemukan di daerah Sumatera. Apakah di daerah Sumatera saja? Enggak. Kapak corong bisa ditemukan di daerah Sumatera, satu. Bisa ditemukan di Jawa, ya. Bisa ditemukan di daerah Sulawesi, bahkan bisa ditemukan di Bali, dan juga bisa ditemukan di Papua. Ya. Itu yang pertama, kapak corong, hasil kebudayaan zaman logam. Yang kedua adalah nekara. Nekara, bukan neraka. Kalau neraka mah panas. Ini nekara. Ada yang tahu nekara itu apa? Nekara adalah genderang besar yang terbuat dari perunggu. Nah, kalau kapak corong, kapak bagian atas yang berbentuk corong, berguna untuk memasukkan kayu, ya, itu ya. Kalau nekara adalah genderang besar yang terbuat dari perunggu. Nah, dia pun hampir sama. Nekara ini banyak ditemukan di Indonesia. Di mana saja? Di Sumatera nekara ada. Di Jawa ada. Di Bali ada. Bahkan di Kepulauan Kei pun ada nekara tersebut. Ya. Yang ketiga adalah benjana perunggu. Siapa yang tahu adalah benjana perunggu? Ya. Nah, benjana perunggu ini adalah alat-alat yang sudah menggunakan perunggu, gitu ya. Dia bisa ditemukan di daerah Sumatera dan juga di Madura. Ya. Terus yang berikutnya hasil kebudayaannya adalah ada arca perunggu. Nah, arca perunggu ini ya, ada yang berbentuk manusia, bahkan ada yang berbentuk hewan. Di Indonesia banyak. Bahkan banyak di daerah-daerah itu menemukan arca perunggu yang berbentuk manusia, bahkan berbentuk binatang sekalipun. Gitu ya. Dan yang berikutnya, hasil kebudayaan zaman logam adalah benda-benda dari perunggu. Apa saja? Misalkan kayak ujung tombak, gitu ya. Terus mata pancing, terus dan masih banyak yang lainnya lah, gitu ya. Terus yang berikutnya adalah benda-benda besi. Itu hasil kebudayaan dari zaman logam. Benda-benda besi apa saja? Alat-alat yang terbuat dari besi pada saat itu. Banyak nggak hari ini? Banyak dipergunakan benda-benda besi. Salah satunya adalah pisau. Nah, pisau itu adalah benda-benda besi yang pada zaman logam tersebut itu sudah dipergunakan.
sudah ada. Bahkan yang namanya kail untuk mancing sekalipun kailnya, ya, itu pada saat zaman besi pun itu ada, zaman logam gitu ya, zaman perunggu. Nah, yang terakhir hasil dari kebudayaan zaman logam adalah gerabah. Ya, itu sudah mulai gerabah ini sudah mulai banyak dan berkembang pada saat di zaman perunggu. Apa buktinya gerabah? Gerabah itu adalah alat yang terbuat dari tanah. Terbuat dari tanah. Ya, fungsinya apa? Kalau yang seperti kita lihat, gerabah itu alat atau tempat yang terbuat dari tanah liat. Nah, apa saja tuh? Gerabah itu yang dulu mah besar tuh gerabahnya, terbuat dari tanah liat. Fungsinya untuk menaruh apa? Hasil kebudayaannya. Kebudayaannya apa? Mulai dari kebudayaan atau hasil pertaniannya gitu ya. Hasil pertaniannya ditaruh dan disimpan di gerabah tersebut. Mulai dari misalkan kayak beras gitu ya, hasil buminya, umbi-umbian dan sebagainya. Itu semuanya ditaruh di gerabah. Nah, kapak corong, neraka, bejana perunggu, arca perunggu, benda-bendanya, benda-benda dari perunggu gitu ya, bahkan sampai gerabah, itulah hasil peninggalan dari zaman logam tersebut. Ya, mudah-mudahan kalian semuanya bisa memahami hasil video ini dan mudah-mudahan kalian semuanya sehat. Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun kalamu wa mayasturun wa ma biqil aqwam tarik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat